Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya sebagai orang beriman kita berdoa dulu ya. Salah satu pimpin kita dalam doa. Oke teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siap berdoa untuk perjalanan kegiatan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik kami yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Baik, luar biasa ya. Ya, ini Pak mau tanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita sebenarnya. Apakah ada yang masih mengingat kembali materi sebelumnya itu tentang apa ya? Suhu dan kawal, Pak. Suhu, kalor dan penguaian, Pak. Oke, baik. Mungkin ada salah satu dari adik-adik yang bisa membantu Bapak untuk menjelaskan apa itu suhu, kalor, dan pemakaian. Ya, Pak. Oke, silakan Edi. Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Oke, kalor. Saya, Pak. Oke, silakan. Kalor adalah bentuk energi yang berhubungan dengan benda atau sistem. Oke, selanjutnya pemakaian. Saya, Pak. Oke, silakan. Pemakaian adalah fenomena di mana suatu benda mengalami perubahan dimensinya karena perubahan suhu. Oke, sangat bagus jawaban dari adik-adik sekalian. Kita berikan tepuk tangan untuk kita. Oke, kalau begitu, karena kalian sudah menjawab tepat, silakan siapkan HP kalian untuk kita akan melakukan pretest. Nanti pretestnya dalam bentuk puisi yang akan Pak kirimkan di WA masing-masing dan dikerjakan ya. Ya, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Terima kasih karena sudah mengerjakannya. Jawaban kalian akan langsung tersimpan di file Bapak ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi. Materi apa itu yang tertera di sini itu? Materi apa? Gaya. Sebelum masuk pada materi ini ada ada 3 pertanyaan pemantik di situ. Ya, apakah pertanyaannya, pernahkah kalian melihat pertunjukan penari pendek? Pernah, Pak. Bagaimana posisi antar penari, terus bagaimana pola tarian? Ada yang bisa bantu Bapak? Saya, Pak. Ya, silakan. Tarian pendek dari Bali melibatkan sekelompok penari wanita yang mengatur diri mereka dalam formasi lingkaran atau setengah lingkaran yang indah. Oke. Polanya seperti apa? Oh ya, silakan. Jadi, Pola tariannya seringkali menampilkan gerakan lambat yang dipadukan dengan koordinasi yang seragam di antara penari, mengikuti irama dan musik atau lagu yang menyertainya. oke, bagus sekali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah menghitung lama waktu tarian tersebut dipentaskan? Itu lama tariannya, Pak, sekitar 5-10 menit, Pak. Oh iya, berarti sering nonton ya atau ada yang pernah menari pendek juga di sini? Belum, Pak, belum. Belum. Hanya menonton saja, Pak. Hanya mengamati saja ya. Ya, Pak. Ya, baik. Jawaban kalian ini sangat bagus. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kalian. Soalnya untuk ini. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui demonstrasi dan diskusi kelompok yang dipandu LKPD, peserta didik mampu memahami apa itu gerak, posisi, jarak tempuh, serta perpindahan. Masuk ke materi selanjutnya. Silakan adik-adik bagi dalam bentuk kelompok dulu sesuai dengan pembagian kelompok sebelumnya. Silakan. Ya, apakah sudah kalian duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah, Pak. Oke, sebentar dalam mengerjakan LKPD-nya Bapak harapkan kalian serius dalam mengerjakannya karena nanti ada
dinilai sikap dan keterampilan kalian ya. Terus Ya, keterampilan Pak. untuk menyampaikan materi di depan kelas juga nanti Bapak nilai. Oke. Kita akan sebelum kita masuk pada pengerjaan LKPD-nya, Bapak ada sebuah video, ada 2 video di sini. Dari video ini Bapak minta adik-adik untuk dapat mengidentifikasi permasalahan berdasarkan materi yang nanti akan kita pelajari, itu materi gerak ya. Ya, Pak. Kita nonton video yang pertama dulu. Oke, baik adik-adik, kita akan melihat 2 videonya. Di video yang pertama ini video tari kecak ya dari Bali. Ya, Pak. Ya. Mungkin tidak asing lagi buat adik-adik. Silakan menonton. Oh, ya. Oke, baik, sudah video pertama sudah ditonton. Sudah, Pak. Oke, kita masuk video yang kedua ya. Oke, Bapak. Oke, baik. Ini video Ogo ya. Oh, yang Ogo. Ya. Jadi mengikuti Ogo ya. Oke, baik. Oke, terima kasih adik kami yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Baik, luar biasa ya. Ya, ini Pak mau tanya dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita sebenarnya. Apakah ada yang masih mengingat kembali materi sebelumnya itu tentang apa ya? Suhu dan kalor, Pak. Suhu, kalor dan penguaian, Pak. Oke, baik. Mungkin ada salah satu dari adik-adik yang bisa membantu Bapak untuk menjelaskan apa itu suhu, kalor, dan pengaian. Ya, Pak. Oke, silakan Eli. Suhu adalah ukuran tinggi. Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Dan kalor adalah bentuk energi yang berhubungan dengan perpindahan panas antara benda-benda yang memiliki perbedaan suhu. Dan penguaian adalah fenomena di mana suatu benda mengalami perubahan dimensinya karena perubahan suhu. Oke, baik, siapa yang bisa menjelaskan kembali dari materi sebelumnya tentang suhu, kalor, dan penguaian? Saya, Pak. Oke, baik, silakan. Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Oke, kalor. Saya, Pak. Oke, silakan. Kalor adalah bentuk energi yang berhubungan dengan perpindahan atau sistem. Oke, selanjutnya penguaian. Saya, Pak. Oke, silakan. Penguaian adalah fenomena di mana suatu benda mengalami perubahan dimensinya karena perubahan suhu. Oke, sangat bagus jawaban dari adik-adik sekalian. Tidak berikan tepuk tangan untuk kita. Oke, kalau begitu, karena kalian sudah menjawab tepat, silakan siapkan HP kalian untuk kita akan melakukan pretest. Nanti pretestnya dalam bentuk puisi yang akan Pak kirimkan di WA masing-masing dan dikerjakan ya. Ya, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Ya, Pak. Ya, sekali Pak. Oh, iya. Pakai halus. Masuk. Belum tethering lock. susah. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Terima kasih karena sudah mengerjakannya. Jawaban kalian akan langsung tersimpan di file Bapak ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi. Sebelum kita masuk materi, Bapak akan tanyakan dulu
Sudah Pak. Kita akan masuk di materi apa itu yang tertera di sini itu materi apa? Gaya. Sebelum masuk pada materi ini ada ada 3 pertanyaan pemantik di situ. Ya, apakah pertanyaannya, pernahkah kalian melihat pertunjukan penari pendek? Pernah Pak. Bagaimana posisi antar penari, terus bagaimana pola tarian? Ada yang bisa bantu Bapak? Siapa? Ya, silakan. Tarian pendek dari Bali melibatkan sekelompok penari wanita yang mengatur diri mereka dalam formasi lingkaran atau setengah lingkaran yang indah. Oke. Polanya seperti apa? Oh ya, silakan. Jadi Pola tariannya seringkali menampilkan gerakan lambat yang dipadukan dengan koordinasi yang seragam di antara penari, mengikuti irama dan musik atau lagu yang menyertainya. oke, bagus sekali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah menghitung lama waktu tarian tersebut dipentaskan? Itu lama tariannya Pak sekitar 5 sampai 10 menit Pak. Oh iya, berarti sering nonton ya atau ada yang pernah menari pendek juga di sini? Belum Pak, belum. Belum. Hanya menonton saja Pak. Hanya mengamati saja ya. Ya, Pak. Ya, baik. Jawaban kalian ini sangat bagus. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kalian. Selanjutnya untuk masuk ke materi selanjutnya, silakan adik-adik bagi dalam bentuk kelompok dulu sesuai dengan pembagian kelompok sebelumnya. Silakan. Cut dulu. Bentar dulu. Kelompoknya siapa? Duduknya. Maju begitu. Balik kan ini. Kita aja sudah. Bapak murid dari kampung Pak. Ya, apakah sudah kalian duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah. Oke, sebentar dalam mengerjakan LKPD-nya Bapak harapkan kalian serius dalam mengerjakannya karena nanti ada dinilai sikap dan keterampilan kalian ya. Terus keterampilan untuk menyampaikan materi di depan kelas juga nanti Bapak nilai. Oke. Kita akan sebelum kita masuk pada pengerjaan LKPD-nya, Bapak ada sebuah video, ada 2 video di sini. Dari video ini Bapak minta adik-adik untuk dapat mengidentifikasi permasalahan berdasarkan materi yang nanti akan kita pelajari, yaitu materi gerak ya. Nah, kita nonton video yang pertama dulu. Oke, baik adik-adik, kita akan melihat 2 videonya. Di video yang pertama ini video tari kecak ya dari Bali. Ya Pak. Ini tidak asing lagi buat adik-adik. Silakan menonton. Karena kau ini ya Pak. Iya, ya. Boleh Pak. Oke, baik. Dan video yang kedua, Supaya habis nonton toh. Ya, on. Oke, Nika. Iya, Bang. oke baik, sudah video pertama sudah ditonton. Sudah, Pak. Oke, kita masuk video yang kedua ya. Oke, Bapak.
Oke, baik. Ini video Ogo ya. Oh ya Ogo. Ya. Jadi mengikuti Ogo ya. Oke. Oke, baik. Oke, setelah menonton video ini, oke, setelah menonton video tadi, ya ini mungkin Bapak bisa minta pertanyaan dari adik-adik yang sudah disiapkan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Tadi kan di video pertama itu mereka duduk Pak. Iya, Apakah iya. ini termasuk gerak Pak? Ya, ada lagi selanjutnya pertanyaannya? Oh ya, saya lagi Pak. Ya, ya. Apakah pada pawai tersebut terjadi sebuah gerak perubahan posisi serta pemindahan Pak? Oh ya, ya baik. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab pada saat adik-adik mengerjakan LKPD yang nanti akan Bapak bagikan ya. Jadi LKPD-nya silakan. Terima kasih Pak. Susah. Ya silakan. Waktu pengerjaannya berapa menit? Adik-adik minta. 20 Pak. Oke silakan. Kalau pertanyaan yang belum jelas dari LKPD itu bisa ditanyakan. Ya Pak. Oh ya, bagaimana? Oh iya iya, itu nanti dijelaskan saja bagaimana perpindahannya. Ya. Mungkin ada lagi? Ini Pak. Iya. Bagaimana? Oh ini nanti kita cari perpindahannya ya. Nanti kita cari, ya perpindah dari A ke B dan kemudian ke C. Pak. Oh ya. Pak. Baik. Bagaimana ya? Ini Pak, gimana nih Pak maksudnya? Nggak ada nih. Oh itu nanti adik-adik coba buka lagi bukunya nanti itu pasti ada di dalam apa itu gerak, apa itu perpindahan, semuanya ada. Siapa? Kasih Pak. Ya, silakan bekerja ya. Ya Pak. Pak, Oh, ya. Pak. Aman. Ada yang lain, ada yang lain. Itu nanti ikut saja, mungkin nanti cari yang disesuaikan saja. Oke Pak. Terima kasih Kita Pak. nanti kita bahas sama-sama ya. Iya. Oke. Pratika. Oke baik. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak minta masing-masing perwakilan kelompok dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, waktu yang tepat diberikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kami kelompok 1 membacakan jawaban KPD untuk nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Contohnya, yang pertama itu berangkat dari rumah ke sekolah. Yang kedua, mobil yang sedang melaju atau bergerak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk nomor 2, jika rumah Lani sebagai patokan, maka posisi saya berada 2 rumah di sebelah kiri rumah Lani atau 30 meter ke kiri dari rumah Lani. Nah, jika rumah Siti sebagai patokan, maka posisi saya berada 10 meter ke kanan dari rumahnya Siti. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik. Apakah jawaban dari yang lain sama juga untuk itu? Sama Pak. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan. Oke. Ini spidolnya. Baik,
baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok tua ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama itu soal nomor 3 dan 4. Di soal nomor 1, Budi berada di titik A dikatakan bergerak apabila dari kelompok kami mengalami perpindahan. Terus yang kedua, total panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Perubahan posisi suatu benda, menghitung posisi awal dan akhirnya dari kami itu disebut jarak. Jika Budi bergerak dari titik A ke titik B, kemudian bergerak ke titik C, maka berpindah Budi adalah 5 meter. Lihat dari gambar ini, kami mengambil 5 meter. Yang terakhir, jika Budi bergerak di titik A, titik B, kemudian bergerak ke titik C, maka jarak tempuh Budi adalah 7 meter. Itu dari kami. Untuk soal nomor 3, apakah dari teman-teman ada masukan atau tambahan? Masukan? Sahabat, Oh ya. nomor Silakan, Andri. yang total panjang lintasan yang ditempuh suatu benda itu jarak Pak, bukan perpindahan. Sebenarnya itu adalah jarak. Jadi Ya. jawabannya itu terbalik ya. Oh iya, kami bingung Pak. Oke, terima kasih masukannya dari kelompok 1. Oke. Titik sini Iya. yang Dan yang itu di perpindahan. Ah, begitu Pak. Oke. Baik. Oke, baik, terima kasih masukannya dari kelompok 1. Oke, selanjutnya. Lanjut. Selanjutnya untuk nomor 4. Lihat teman-teman. Oke, baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan nomor 4, saya akan menjawab. Jarak mengacu pada panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu objek atau benda tanpa memperhatikan arah atau rute yang ditempuh. Ini adalah ukuran seberapa jauh atau seberapa dekat suatu objek benda berada dari titik awalnya. Perpindahan mengacu pada perbedaan posisi suatu objek atau benda dari titik awalnya ke titik akhirnya. Ini adalah faktor yang mengabarkan arah dan besaran perubahan posisi suatu objek. Oke, baik. Sudah baru jawabannya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Silakan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 5. Silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak karena telah memberikan kesempatan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 untuk mengerjakan soal nomor 5. Oke, jadi di sini pada soal dapat kita lihat bahwa bus bergerak dari titik A kemudian ke titik B. Dari titik A kemudian sampai di ujung kemudian bergerak ke titik B. Jaraknya ini adalah 400 meter dan ini adalah 300 meter. Kemudian pertanyaan pertama adalah perpindahan yang dialami bus dari titik A ke titik B. Nah, di sini perpindahan yang dialami bus adalah panjang dari titik A ke titik B, sehingga kami mengambil garis seperti ini. Ini adalah perpindahan menggunakan rumus Pythagoras, Pak. Ya. Sehingga perpindahan atau dia sama dengan akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat sama dengan 16.000 ditambah 9.000 dia sama dengan akar 25.000, sehingga perpindahannya adalah 500 meter.
Kemudian untuk soal yang kedua yang ditanya adalah jarak tempuh. Jarak yang ditempuh bus nanti dari titik A sejauh 400 meter, kemudian ditambah dengan 300 meter, sehingga jarak yang ditempuh bus adalah 700 meter. Itu Pak. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Jawabannya sangat memuaskan ya. Ya, sangat memuaskan sekali. Oke baik adik-adik. Ya jawaban dari kalian tadi sangat memuaskan ya. Ya. Ya jadi dari yang kita belajar tadi itu gerak itu merupakan benda, maksudnya suatu benda dikatakan bergerak itu jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuannya. Tadi dalam soal itu ada beberapa soal yang mendefinisikan tentang apa itu gerak. Jadi menurut Bapak kalian sudah sangat bagus dalam untuk mempelajari materi tentang gerak hari ini. Kemudian di situ juga ada perpindahan dari bus, terus ada perubahan posisi ya dari di LKPD yang nomor 2 tadi juga sudah dijelaskan perpindahan posisi dan perubahan. Jadi menurut Bapak kalian ini sudah sangat bagus dan sudah sangat mampu untuk menguasai materi ini. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Oke, baik anak-anak. Mungkin dari kalian ada yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan Petrus. Jadi selama pelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan, yaitu mengenai benda yang bergerak. Nah, benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Ya, jadi gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, sedangkan posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan. Kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Lalu yang berikut ada jarak. Nah, jarak adalah panjang lintasan total dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Sementara perpindahan yaitu panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Itu saja Pak. Baik. Terima kasih Petrus, kita berikan aplaus untuk Petrus. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain nanti kalau belum mengerti atau belum paham nanti bisa kita berdiskusi lagi. Terus dari kesimpulan yang diberikan Petrus ini, menurut Bapak sudah bisa menjawab tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Ya Pak. Ya, jadi Bapak dapat menyimpulkan bahwa kalian ini semua sudah paham materi ini. Oke, baik. Karena pembelajaran kita akan diakhiri, Bapak mengingatkan kembali untuk kalian dapat belajar materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang apa? Jadi bisa tak? Tentang gaya dan hukum Newton Pak. Oke, gaya dan hukum Newton. Ya, Bapak harap kalian dapat membaca materi ini supaya pada pembelajaran berikutnya kita dapat lebih sama-sama untuk memahami materi tersebut ya. Ya Pak. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita kan tadi awal kita sudah berdoa, maka Refleks. 3. oke baik, silakan adik-adik kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan berikan postes ya. Silakan buka HP kalian dan silakan mengajarkan postes dalam waktu 5 menit ya. Ya baik Pak. Oke, silakan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah dikirimkan balik? Sudah. Oke. Baik.
Ya, terima kasih. Kan setelah ini Bapak minta juga kalian untuk menuliskan kembali atau merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Bapak pakai kertas, kalian tulis hasil refleksi kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, Pak. Oke. Silakan. Terima kasih. Silakan. Oke. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke. Terima kasih adik-adik sekalian atas kerjasamanya hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita, karena sebagai orang beriman, marilah kita berdoa. Salah satu teman pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita siap berdoa, kita berdoa menurut kepercayaan hatinya, kita masing-masing berdoa, mulai berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Pak.